Oke, jumpa lagi Beyond Headline membaca kekuasaan. Di negeri ini isu silih berganti. Beberapa bulan lalu tepatnya, media heboh soal judi online. Yang kabarnya melibatkan orang-orang di kantor komunikasi digital, Komdigi. Jumlah orang ditahan, tapi kemudian gak ada lagi beritanya. Senyap, lenyap. Menyusul kemudian ada juga rame soal pagar laut di Tangerang. Menteri, politisi, TNI datang ke sana. Ada juga orang-orang yang menggunakan ikat kepala merah putih. Begitu heroik, peralatan-peralatan militer diterjunkan ke Tangerang. Itulah Military Operation Ordnance War, istilahnya. Tapi akhirnya juga sepi. Telanjur para ahli berspekulasi ini adalah shadow cabinet, shadow government. Tetapi yang ditangkap adalah seorang kepala desa, dan kemudian kepala desa itu kemudian juga dilepaskan karena perbedaan pendapat antara polisi dan kejaksaan. Kini negeri ini ribut lagi soal ijazah, yang sebetulnya sepele, yang dengan mudah diselesaikan, tetapi ya diperpanjang begitu lama sehingga harus melibatkan pengadilan. Ada lagi ribut soal ralat nama Pangko Wilhan. Kini ada lagi kontroversi soal militer yang dikerahkan untuk menjaga kantor kejaksaan. Katanya itu hanya kerjasama antara kejaksaan dan Tentara Nasional Indonesia. Tapi spekulasi terlanjur merebak, seakan-akan ada kedaruratan yang sedang terjadi. Tapi di balik itu terasa ada yang kedodoran di negeri ini. State capacity tampaknya sedang bermasalah. Kini ribut lagi soal preman. Dibuat satgas. Semoga kali ini betul-betul diselesaikan. Karena isu preman lah isu yang lama. Ian Douglas sudah menulis disertasi. Ada bukunya yang berjudul Politik Jatah Preman. Kita berharap ini semuanya betul-betul diselesaikan dengan baik. Jangan seperti yang kemarin-kemarin. Semuanya menghilang tanpa penjelasan. Tidak ada transparansi, tidak ada akuntabilitas. Seolah tugas hanya satu, mempertontonkan kepada publik. Kecenderungan ini memunculkan sebuah hipotesa bahwa yang ramai belum tentu penting, yang penting belum tentu dibahas. Kalau Anda kenal dengan Clifford Geertz, Geertz pernah menyebut negara teater, theater state. Sebuah negara yang memainkan kekuasaan sebagai pertunjukan. Hari ini tampaknya kita seolah mengulang hal yang seperti itu. Negara seakan berbuat tapi tidak menyelesaikan masalah, tapi mengatur sorotan kamera. Geertz dikutip, kekuasaan negara bukan terletak pada kemampuannya bertindak, melainkan pada kemampuannya mempertunjukkan ritual-ritual kekuasaan secara simbolik. Pertanyaannya kemudian, apa kabar dengan korupsi? Apa kabar kemiskinan yang menurut Bank Dunia jumlahnya mencapai 171 juta? Apa kabar dengan kesenjangan sosial yang makin menganga? Apa kabar dengan kekuasaan kehakiman yang belepotan? Apa kabar dengan pengangguran yang melonjak begitu tajam? Itu adalah 5 luka terbesar Republik yang sepertinya belum tersentuh. Yang kita punya hanya kehebohan, hari ini soal A, besok soal B, besok soal C. Semua tampil, tapi sayangnya tak ada yang selesai. Hannah Arendt pernah menyebut, kekuasaan cenderung dipertahankan melalui penampilan, bukan melalui hasil. Ada lagi yang juga cukup menarik dipertontonkan di gedung kejaksaan, dan ini patut diapresiasi. Hari ini menyita 1 triliun, difoto, kemudian viral. Menangkap korupsi Pertamina yang kabarnya merugikan negara 271 triliun. Ramai diberitakan, kemudian viral. Belakangan
menyita uang 450 miliar karena korupsi korporasi, dipamerkan dan kemudian viral. Tapi kemudian kadang-kadang menjadi sunyi kembali. Sebaiknya uang-uang yang dipamerkan itu kembali didepositokan atau direksadanakan. Meskipun itu tidak mungkin akan melanggar hukum, tapi bayangkan kalau uang 1 triliun, kalau uang 271 triliun didepositokan, berapa bunganya? Dan kemana bunga itu? Itu adalah sesuatu yang cukup perlu dipikirkan dengan pikiran-pikiran kreatif dan inovatif untuk menembel keuangan negara yang cekak. Negara kadang hadir di layar, tapi kadang kurang dalam laporan penjelasan kepada publik. Tapi apapun, salut pada kejaksaan. Keberaniannya sungguh luar biasa. Masalahnya adalah jika negara hanya sibuk tampil, siapa yang bekerja? Jika semua dipertontonkan, jangan-jangan ada sesuatu yang disembunyikan. Demokrasi bukan soal panggung, tapi soal jawaban, soal kerja, soal hasil. Bangsa ini seakan kehilangan aktor-aktor besar. Kekurangan pemimpin yang bekerja dalam diam dan hasilnya nyata. Memang ada makan bergizi gratis yang sudah dinikmati. Tetapi banyak juga masalah yang belum terselesaikan. Saya Budiman Tandrojo, ini adalah membaca kekuasaan. Kalau negara sibuk tampil, rakyat harus berani memfokuskan pada 5 masalah pokok bangsa yang harus segera diselesaikan. Korupsi yang tak segan dipertontonkan secara terbuka, kemiskinan yang kian membengkak, pengangguran yang kian besar, kesenjangan yang makin menganga, dan kekuasaan kehakiman yang masih belepotan. Tugas-tugas itu adalah tugas-tugas negara untuk diselesaikan agar situasi tintrim, situasi tidak menentu berubah menjadi situasi yang lebih tentram, penuh harapan, dan optimis memandang masa depan.